excited to see you again on our beloved YouTube channel Ayu Cerdas Indonesia. And welcome back with me Kak Nabila. Waduh, Kak Nabila kangen banget nih sama adik-adik semua karena udah lama banget Kak Nabila gak ketemu adik-adik semua. And how's life everyone? Gimana kabarnya hari ini? I hope you are feeling great ya adik-adik. Semoga adik-adik sehat selalu dan bahagia selalu tentunya. Oke, nah adik-adik di video kali ini kita akan membahas lebih lanjut seputar idiom atau ungkapan kiasan dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah kalau di video sebelumnya kita sudah belajar idiom yang mengandung nama-nama hewan. Nah di video kali ini kita akan belajar lebih lanjut tentang idiom. Tapi kali ini idiomnya yang mengandung nama-nama buah dan sayuran. Adik-adik penasaran nggak? Pastinya penasaran dong. Kalau gitu sudah siap belajar bareng Kak Nabila? Oke, kalau sudah siap, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas materinya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk beri like, comment, and subscribe YouTube channel Ayu Cerdas Indonesia. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya adik-adik terus bisa update video-video baru yang kita upload di YouTube channel Ayu Cerdas Indonesia. And don't forget to share this video as much as possible ke teman, ke saudara, ke ayah ibu, ke kakak adik gitu ya, supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Oke, without further ado, let's get started. Oke, idiom yang pertama. Idiom yang pertama adalah as cool as cucumber. Nah, as cool as cucumber ini jika diartikan secara harfiah maka memiliki arti sedingin mentimun. Emangnya mentimun itu dingin ya Kak Nabila? Nah, berdasarkan fakta mengatakan bahwa bagian dalam mentimun ini 20 derajat lebih dingin loh teman-teman daripada suhu luar. Oleh karena itu, mentimun ini seringkali digunakan untuk menggambarkan seseorang yang santai gitu ya, bisa mengendalikan emosinya walau dalam keadaan yang sulit. Nah adik-adik, jadi as cool as cucumber ini artinya bukan sedingin mentimun, tapi arti dari idiom ini adalah orang yang tenang, orang yang santai, dan orang yang bisa mengendalikan emosinya walau dalam kondisi yang sulit seperti itu. Jadi sekarang adik-adik ngerti kan kenapa orang yang santai walaupun dalam emosi yang sedang meluap-luap itu disebut as cool as cucumber? Ya, karena bagian dalam mentimun itu tetap dingin walaupun cuaca di luar sangat panas. Contoh kalimatnya gimana Kak Nabila? Contoh kalimatnya, Jerry looks as cool as cucumber on any occasion. Yang artinya, Jerry terlihat santai dan tenang pada setiap kesempatan. Begitu ya adik-adik. Idiom yang kedua. Idiom yang kedua adalah apples and orange. Nah, dalam idiom bahasa Inggris yang satu ini tidak hanya satu buah, tapi ada dua buah, yaitu apple and orange, gitu ya, adik-adik. Nah, apple and orange ini adalah dua jenis yang berbeda, dua jenis buah yang berbeda begitu. Nah, oleh karena itu idiom ini digunakan untuk menggambarkan seseorang atau dua orang yang sangat berbeda atau memiliki kepribadian yang sangat berbeda seperti itu. Nah, contoh kalimatnya gimana Kak Nabila? Oke, Kak Nabila berikan contoh kalimatnya. Even though they are twins, Berlian and Intan are apples and oranges. Berlian is a lone wolf while Intan is a social butterfly. Yang artinya, meskipun mereka saudara kembar, Berlian dan Intan adalah dua orang yang sangat berbeda. Berlian adalah orang yang suka menyendiri, sementara Intan adalah seseorang yang sangat suka bersosialisasi. Nah, adik-adik sekarang ngerti kan bagaimana penggunaan idiom apples and oranges? Idiom yang ketiga. Idiom yang ketiga ini adalah a bite at the cherry. Nah, jika kita artikan a bite at the cherry ke dalam bahasa Indonesia secara harfiah, maka memiliki arti sebuah gigitan pada cherry. Padahal adik-adik, idiom ini artinya bukan itu. Nah, idiom ini justru memiliki dua makna dan lebih sering digunakan di Inggris daripada di Amerika. Nah, untuk artinya apa saja? Yang pertama, artinya adalah bahwa ada sebuah peluang yang bagus yang tidak tersedia untuk semua orang. Nah, makna yang kedua adalah upaya kedua untuk melakukan sesuatu, terutama jika gagal dalam melakukan upaya sebelumnya, seperti itu. Nah, contoh penggunaan kalimatnya gimana, Kak Nabila? After hearing the opportunity to work at the bank, she definitely wants a bite at the cherry.
Yang artinya setelah mendengarkan kesempatan untuk bekerja di bank, dia benar-benar ingin mendapatkan kesempatan tersebut. Gitu ya adik-adik. Idiom yang keempat. Nah, idiom yang keempat ini adalah a plum job. Nah, idiom ini sering digunakan untuk mendefinisikan sebuah pekerjaan yang mudah dilakukan tapi juga mendapatkan gaji yang besar gitu adik-adik. Nah, contoh kalimatnya gimana Kak Nabila? She got a plum job in an insurance company. Dia mendapatkan sebuah pekerjaan yang mudah dilakukan dan mendapatkan gaji besar di sebuah perusahaan asuransi. Oke, gitu ya adik-adik. Sekarang ngerti dong gimana penggunaan a plum job dalam sebuah kalimat? Idiom yang terakhir. Nah, idiom yang terakhir ini adalah the apple never falls far from the tree. Nah, dalam bahasa Indonesia, idiom ini sering diartikan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pasti adik-adik sering ya dengar idiom ini atau peribahasa ini dalam bahasa Indonesia. Nah, contoh penggunaannya gimana Kak Nabila dalam sebuah kalimat? Her daughter shows her own musical talent, proving that the apple doesn't fall far from the tree. Nah, yang artinya anak perempuannya menunjukkan bakat musiknya sendiri, menunjukkan bahwa atau membuktikan bahwa apel atau buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya, alias bakat yang dimiliki oleh anak perempuannya itu diwariskan dari bakat ayahnya, seperti itu. Nah adik-adik, itu tadi idiom atau ungkapan kiasan dalam bahasa Inggris yang mengandung nama-nama buah dan sayur-sayuran. Sampai di sini dulu penjelasan Kak Nabila tentang idiom yang mengandung nama sayuran dan buah-buahan. Kalau adik-adik ingin Kak Nabila bahas suatu materi, jangan lupa tulis di kolom komentar supaya Kak Nabila bisa bahas di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Bye-bye.